Saya melihat begini, doktrin-doktrin yang dilakukan oknum-oknum habaib untuk bagaimana mencintai, menghormati, bahkan menjadi budaknya, yang hari ini sudah banyak yang disangkal dan juga dibahas oleh banyak pihak gitu ya, dan itu tidak baik, tidak baik. Dan itu tidak hanya terjadi kepada kelompok habaib sebetulnya, tidak terjadi kepada Bani Alawi. Coba perhatikan di beberapa tempat dan di berbagai tempat dan berbagai daerah itu ada juga sebetulnya oknum-oknum para bani gitu ya, yang juga melakukan hal yang serupa dan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Alim Haris, acara Sanasan Musik. Pemirsa, mengikuti perkembangan perdebatan ya, keabsahan nasab habaib sejak keluarnya buku pertama menakar kesahihan nasab habaib dari Kiai Imaduddin, yang menimbulkan banyak respon gitu ya dari kalangan habaib. Juga ada Habib Hanif Alatas dan munculnya banyak tantangan demi tantangan dari para habaib dan juga yang lain-lain, diiringi dengan pembahasan secara ilmiah oleh akun Zaini dan Hanif Farhan waktu itu, ditambah lagi dengan ada Kiai Hanan yang bicara tentang masalah manuskrip, yang dibumbui juga dengan persoalan-persoalan hubungan antara habaib Rabithah Alawiyah dengan keturunan Wali Songo atau Naat. Sampai hari ini semakin menarik dan masih belum berujung kayaknya. Ya, akhir-akhir ini 3 hari belakangan ini muncul tanggapan akhir dari Kiai Imaduddin terkait dengan urusan bantahan yang diberikan oleh Gus Rumil Albas terkait dengan urusan manuskrip baru ya yang disodorkan. Justru itu mendapatkan banyak respon ya, tidak hanya Hanif Farhan dan juga Gus Zaini, tapi banyak akun-akun lain yang merespon itu, bahwa pada awalnya Gus Rumil itu menyayangkan ya, sederhananya menyayangkan bahwa metodologi yang dipakai oleh Kiai Imaduddin itu hanya memakai pendekatan satu arah gitu ya. Dalam konteks ini yang dijadikan sebuah pedoman adalah kitab Syaikhul Barokah ya Fakhrul Razi. Gus Rumil sederhananya ya menyayangkan itu karena itu tidak cukup, karena mestinya ada upaya-upaya lain dari sumber-sumber yang lainnya yang bisa melengkapi penelitian dari yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin. Muncul manuskrip yang diberikan oleh Gus Rumil, justru itu mendapat bantahan lagi. Karena apa yang disajikan itu silsilah keturunan yang hari ini ditulis dan dipaparkan oleh Gus Rumil, yang direspon banyak akun hari ini justru tidak menjawab terkait terputusnya Ubaidillah kepada Abdullah bin Isa Al-Muhajir. Tapi ini masih ke keturunan di bawahnya yang bernama Jadid bin Muhammad Jadid dan yang bin Muhammad lagi. Dan itu menjadi tugas dari Gus Zaini dan juga Gus Farhan berserta yang lain-lain yang memang fasih itu ya membaca kitab-kitab nasab dan yang lain-lainnya. Saya kebagian untuk mengomentari secara umum saja. Pemirsa, dari perjalanan perdebatan sampai hari ini masih belum berujung gitu ya. Meskipun seolah-olah sudah akan berakhir dengan akan dilaksanakannya perdebatan gitu ya. Sempat ada itu perdebatan antara Syekh Mahdi Ar-Raja'i ulama dari Iran gitu ya. Tapi setelah itu muncul lagi bahwa itu adalah ada surat dari HPI, Himpunan Pelajar Iran gitu ya. Justru itu
tidak pernah merasa bahwa akan memfasilitasi pertemuan antara Syekh Mahdi Ar-Rajai dengan Kiai Imaduddin. Meskipun Kiai Imad sebetulnya sudah siap untuk bertemu dan berdiskusi dengan Syekh Mahdi Ar-Rajai sebagai muhakkik kitab Syajaratul Mubarakah. Pemirsa, hari ini lagi-lagi itu ya masih terus berlanjut diskusi itu dan masih belum berujung, dan tesis dan hasil penelitian dari Kiai Imad masih belum terbantah ya, masih belum terbantah, meskipun banyak sekali respon-respon di luaran yang tidak masuk ke dalam pokok perkara pembahasan, seperti munculnya Kiai Khalil Nafis, itu juga mendapat respon dan mendapat pembahasan yang lebih dalam lagi ya. Itu semua justru sebetulnya tidak dalam konteks membahas terkait dengan urusan pokok persoalan terputusnya nasab, tapi kembang-kembang ya, isu-isu kembangan gitu ya, dari bagaimana sikap dan perdebatan yang muncul dari itu semua, yaitu yang disikapi seperti bagaimana apakah ilmu, apa nasab, apa yang lain-lain. Selebihnya saya justru menyimpulkan begini pemirsa, bahwa menjual-jual nasab, mengagung-agungkan nasab itu tidak baik. Itu kesimpulan saya. Itu tidak baik dan tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Jadi orang-orang yang sering menjual nasab itu sebetulnya satu tidak baik dan tidak pantas untuk dijadikan sebuah rujukan, apalagi panutan gitu ya. Itu kesimpulan saya. Baik Bani Alawi atau bani-bani yang lain, menurut saya seperti itu. Kalau sudah mengagung-agungkan nasabnya dalam konteks dalam konteks sosial atau yang lain-lain, atau ingin dihormati, minta ingin dijunjung tinggi, diagungkan dan lain sebagainya, atau ada keinginan lain, minta diikuti pembicaraannya, minta diikuti fatwanya, minta ditaati kemauannya. Itu dari perdebatan ini, dari perdebatan menakar terputusnya nasab habaib ini, sebetulnya ini mempunyai arti, mempunyai nilai, mempunyai hikmah, bahwa oknum-oknum atau orang-orang yang selalu mengagung-agungkan nasab, yang selalu menjual-jual nasabnya, keagungan nasabnya, kehebatan datuk dan buyutnya, itu tidak bisa dan tidak pantas lah istilahnya, lebih pasnya tidak pantas dan tidak patut untuk dijadikan panutan dari segi apapun. Banyak sebetulnya orang yang bahas terkait masalah ini dan banyak juga justru doktrin-doktrin yang memang sengaja dihembuskan oleh oknum-oknum tertentu untuk bagaimana umat ini patuh menjadi sebagaimana budak ketika ada ketika apa yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait itu, agar tidak ada protes dan juga tidak ada perlawanan. Tidak melihat kebenarannya, tidak melihat kebaikannya, tapi apapun yang dikatakan, apapun yang diinginkan, itu agar umat tanpa fikrin waruyin gitu ya, bighairi fikrin ikut, dan itu yang disebut dengan cinta buta gitu. Lah ini tidak hanya menurut saya melihat begini, doktrin-doktrin yang dilakukan oknum-oknum habaib untuk bagaimana mencintai, menghormati, bahkan menjadi budaknya, yang hari ini sudah banyak yang disangkal dan juga dibahas oleh banyak pihak gitu ya, dan itu tidak baik. Dan itu tidak hanya terjadi kepada kelompok habaib sebetulnya, tidak terjadi kepada Bani Alawi. Coba perhatikan di beberapa tempat dan di berbagai tempat dan berbagai daerah itu ada juga sebetulnya oknum-oknum para bani gitu ya, yang juga melakukan hal yang serupa dan sama. Itu keterbatasan saya melihat dan menyimpulkan perkembangan sosial hari ini gitu ya.
Tapi adanya perdebatan panas sampai hari ini, perdebatan yang belum ada ujungnya sampai hari ini terkait dengan urusan menakar terputusnya nasab habaib sebagai zuriat Rasulullah, ini juga mestinya juga harus menjadi bahan muhasabah kepada yang lain agar tidak melakukan hal yang sama di persoalan-persoalan sosial dan persoalan keagamaan yang lain. Itu catatan saya pemirsa dari sekian banyak yang saya ikuti, yang saya lihat, yang saya dengarkan dari video-video yang bertebaran di YouTube gitu ya, baik dari akunnya Hanif Farhan, akunnya Gozaini, akun-akun yang lain yang juga ikut membahas terkait dengan urusan perkembangan perdebatan antara Kiai Imad dengan para penantang dan para penentangnya. Kesimpulannya seperti itu menurut saya untuk sementara ini. Tapi kita tunggu saja bagaimana sebetulnya ujung dari perdebatan ini. Apakah hanya itu hikmahnya agar tidak ada lagi oknum-oknum Habib yang mentang-mentang gitu ya, bahwa ada darah Rasulullah di dalam tubuhnya, dalam dirinya. Mudah-mudahan saja itu menjadi bahan muhasabah yang betul-betul mampu untuk merubah gitu ya, agar tidak bangga dengan apa yang selama ini dia bangga-banggakan. Dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.